Shalom saudara-saudara sekalian. Terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Terima kasih banyak Bapa atas penyertaan-Mu. Kami bisa melewati malam yang gelap hingga pada hari ini Bapa. Hari yang cerah, hari yang Engkau berikan kepada kami sebagai berkat dan anugerah-Mu. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dari Yohanes 6 ayat 66 sampai 68. Demikian bunyinya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Ada sebuah ilustrasi yang bisa kami berikan. Ketika seseorang dalam keadaan sakit dan terbaring di rumah sakit, sehingga dia hanya bisa berharap kepada dokter untuk penanganan kesembuhan. Biasanya dokter akan memberikan resep atau aturan memakan obat. Ada yang biasanya 1 kali sehari, ada yang 3 kali sehari, ada juga yang 2 kali sehari, agar rasa sakit, agar penyakit yang dialami bisa sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, hidup di zaman sekarang ini yang mana dunia berkembang secara pesat, baik itu perkembangan zaman dan kemajuan-kemajuan lainnya. Banyak yang tawaran-tawaran yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa memilih apa yang menjadi keinginan kita. Bahkan banyak tawaran-tawaran yang bisa memberikan kita kesenangan. Namun, apakah tawaran itu bisa membuat kita bahagia selama-lamanya? Mungkin bagi sebagian orang akan memilih tawaran yang diberikan oleh dunia ini. Ada juga orang yang menolak karena melihat bahwa bukan kesenangan dunia inilah yang dia cari, melainkan tawaran yang bisa menenangkan, melegakan hatinya meski mengalami ejekan dari yang lain. Namun, yang menarik dari nas ini adalah perkataan Yesus yang berkata, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Kita melihat bahwa Tuhan memberikan penawaran dan tidak memaksa siapapun untuk tinggal bersama Dia. Dia memberikan pilihan, Dia memberikan suatu otoritas kepada orang-orang untuk memilih. Dia juga tidak mengontrol siapapun, tetapi Dia ingin kita tinggal bersamanya, bukan hanya karena hati kita terpaksa, melainkan karena hati kita ini memang betul-betul menginginkan Yesus dan ingin tetap tinggal bersama Dia. Kemudian jawaban Petrus menjadi sebuah respon dan refleksi kepada kita bahwa kepada siapa kita lagi pergi jika bukan kepada Yesus. Sebab kita tahu bahwa perkataannya adalah perkataan yang kekal. Memang saudara-saudara, mengikut Yesus bukanlah sesuatu yang mudah di dunia ini. Terkadang kita mendapatkan atau menerima ejekan-ejekan ketika kita menolak tawaran dunia, ketika kita menolak
tawaran orang-orang yang hidup menurut keinginan pribadinya, atau ketika kita menolak orang-orang yang hidup menurut standar dunia. Namun, ketika kita mau hidup dan mengikut Yesus, justru disitulah kita merasakan mujizat dan kuasa Yesus untuk membentuk hati, membentuk iman, dan membentuk hidup kita. Terkadang Tuhan memberikan atau Tuhan menghancurkan kita terlebih dahulu, lalu Tuhan membentuk, kemudian Dia akan memberikan buah dari hasil kesabaran dan kesetiaan kita kepada Dia. Yang sering terjadi, kadang manusia tidak sabar dibentuk oleh Tuhan sehingga mengambil jalan yang lebih cepat untuk keuntungan diri sendiri. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, dimanapun berada, apapun pergumulanmu, apapun kesulitanmu saat ini, baik itu kesulitan ekonomi, baik itu kesulitan di perkuliahan, baik itu pergumulan pribadi, baik itu di kesulitan-kesulitan di kuliah, di relasi, masalah hubungan dengan pacar, masalah keluarga, maka tetaplah berdoa, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Mungkin ada sesuatu hal yang Tuhan bentuk untuk membentuk hidup Anda, untuk membentuk hidup kita semua. Maka jangan langsung mengambil jalan keluar yang begitu cepat, apalagi putus asa untuk mengakhiri kehidupan, karena itu tidak akan menguntungkan dirimu, justru merugikan orang-orang di sekitarmu, merugikan dirimu, merugikan keluargamu, bahkan Allah sendiri tidak menginginkannya bagi orang-orang yang mau mengikut Dia, bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Maka dari itu, saudara-saudaraku, marilah kita menghadirkan komitmen kita dan keinginan hati untuk tetap mengikut Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dimanapun saudara-saudara semua berada saat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Memang kami tahu Bapa, mengikut Engkau memang tidaklah mudah. Banyak hal yang kami lalui, banyak hal yang kami hadapi Bapa, bahkan ejekan-ejekan dari sekitar kami ketika kami memang betul-betul mengikuti Engkau. Banyak penolakan-penolakan, namun kami percaya Bapa bahwa kami tidak akan mendapatkan, kami tidak akan memperoleh kehidupan kekal ketika kami tidak percaya kepadamu. Justru ketika kami mengikut Engkau dan kami betul-betul hidup di dalam Engkau, maka Engkau telah menyediakan kehidupan kekal kepada kami,
Engkau telah menyediakan buah dari kesetiaan kami untuk mengikut Engkau Bapa. Apapun pergumulan kami Bapa, tetap kami berpengharapan kepada Engkau. Tetaplah Engkau memberkati dan melindungi kami, memberikan kami hati yang terang untuk tetap berpegang teguh di dalam Engkau Bapa. Hapuskan dosa dan pelanggaran kami. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Terima dan kabulkanlah doa kami ini. Amin.